Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Silakan masuk sini. Terima kasih Kak. Kenapa nih pagi-pagi Bima udah kebagian apa? Saya lagi kangen sama Kak. Kebetulan saya nggak masuk jadi saya kesini. Jadi, Bima kesini menemani kakak beberapa hal yang membuat Bima cemas. Iya Kak. Tapi sebelum itu, Bima harus mengetahui nama yang dimiliki konsol itu terdapat beberapa salah satunya adalah kekerasan. Jadi, Bima akan berusaha untuk menceritakan hal-hal yang Iya baik Kak. Oke, nah karena di sini hanya untuk menceritakan suatu hal, jadi kita akan melakukan yang namanya layanan konsel individual. Sebelumnya, apakah Bima sudah tahu apa itu layanan konsel individual? Belum Kak. Sebelumnya saya nggak pernah dengar itu konsel individual. Jadi, layanan konsel individual adalah layanan yang dilakukan secara pribadi antara seorang konselor dan seorang konseling. Jadi, dalam layanan konseling ini fokus utamanya pada kebutuhan, masalah, atau pengalaman pribadi konseling secara eksklusif. Nah, layanan konseling ini dirancang untuk membantu konseling dalam memecahkan masalah seperti masalah stres, kecemasan, dan perkembangan kepribadian. Oh baik Kak, saya sudah paham apa itu konsel individual. Jadi dalam konseling individual juga, jadi kita harus tahu ada batasan waktunya minimal 30 menit, maksimal 45 menit. Jadi sekarang kan udah 8, konseling kita di 28, berarti otomatis konseling kita berada di pukul 8.30 gimana ya deh? Baik Kak, paham. Nah sebelumnya apakah posisi duduk dari Mas sudah nyaman atau mungkin ada tempat yang lain? Nggak usah Kak, saya udah nyaman. Jadi silakan jadi menceritakan hal-hal yang membuat Mas. Jadi begini Kak, saya merasa kesulitan mengidentifikasi minat dan bakat saya Kak. Semua orang sebenarnya sudah tahu apa yang mereka inginkan, tapi saya masih merasa bingung. Kesulitan mengidentifikasi minat dan bakat itu memang membuat perasaan bingung. Apakah ada situasi atau momen spesifik yang membuat Bima merasa lebih bingung daripada biasanya, atau ada momen yang mencuat dari pikiran Bima? Jadi begini Kak, sebenarnya ketika teman-teman saya berbicara tentang minat mereka, saya merasa terpinggirkan gitu. Terutama ketika mereka berbicara tentang prestasi dalam olahraga atau seperti itu. Saya merasa seperti saya punya hal yang khusus untuk dibanggakan. Pemahaman yang bilang mengenai perasaan terisolasi ini sudah sangat penting. Apakah ada momen tertentu yang muncul lebih kuat daripada biasanya ketika muncul, atau apakah Bima pernah mencoba kegiatan tertentu yang mungkin dapat menarik minat Bima dan mengurangi perasaan terisolasi dari Bima sendiri? Terkadang kecemasan datang begitu saja tanpa alasan yang jelas. Saya merasa sulit untuk mengontrolnya. Saya tidak tahu mengapa, tapi kadang-kadang susah. Kakak mengerti kecemasan pikiran atau justru merupakan hal lain yang sangat besar. Bisakah Bima bercerita lebih banyak tentang teman-teman ketika kecemasan ini muncul? Apakah ada peristiwa spesifik atau situasi tertentu yang mungkin dapat memicu kecemasan ini? Saya tidak tahu pasti Kak, tapi mungkin karena saya merasa tertekan dari tugas sekolah atau masalahnya, saya tidak tahu bagaimana mengelola stres. Oke, baik, mari kita fokus pada stres teman-teman ya. Mungkin apakah ada tugas sekolah yang membuat Bima merasa stres, atau mungkin ada masalah pribadi yang mungkin mempengaruhi tingkat stres Bima sendiri? Saya sering berulang dengan tugas dan itu membuat saya semakin stres. Saya tidak tahu mengapa saya selalu melakukan itu. Prokrastinasi memang secara umum dapat menimbulkan stres. Bisakah Bima memberikan gambaran lebih lanjut mengenai apa yang memiliki sebelum Bima sering menunda-nunda? Apakah ada alasan tertentu atau mungkin ada rasa takut yang menjadi penyebabnya? Saya rasa takut gagal ya, atau tidak bisa memenuhi ekspektasi. Pemikiran seperti ini sebenarnya bisa membuat stres. Dan
akhirnya membuat Bima stresnya menumpuk dan meningkat. Apakah ada cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stresnya Bima? Biasanya sih kalau saya lagi stres saya suka main gitar. Jadi kakak ingin memahami lebih dalam lagi, apakah ada momen atau kegiatan tertentu yang membuat Bima merasa bahagia atau merasa aman, atau mungkin ada momen-momen khusus yang menggambarkan kegembiraan diri sendiri? Ya dengan bermain gitar, tapi belakangan ini saya bahkan tidak mengingat gitar. Ini sangat menarik. Bagaimana perasaan Bima saat bermain gitar sebelumnya? Apakah ada kenangan atau perasaan yang melekat pada kegiatan ini? Dulu bermain gitar itu menyenangkan sih, sama saya kehilangan rasanya gitu, rasanya jadi hambar. Sepertinya ada perubahan yang sangat signifikan ya dalam perasaan kita bermain gitar. Bisakah Bima memberitahu apakah lebih lanjut apa yang mungkin telah berbeda, atau apakah ada faktor yang telah mempengaruhi minat dan kegembiraan Bima dalam bermain gitar? Mungkin karena saya merasa tidak begitu baik atau ahli dalam bermain gitar. Saya mulai banget yang unggul. Saya semakin pemahaman Bima mengenai perasaan cantik ini sangat penting. Apakah ada momen tertentu yang mungkin perasaan muncul, atau ada harapan yang mungkin telah mempengaruhi cara Bima menjadi Bima sendiri dalam kemampuan Bima berbicara? Kadang-kadang ketika teman-teman saya memiliki sendiri tentang bakat mereka, saya merasa semakin tertekan untuk menunjukkan sesuatu yang sebaliknya. Bagaimana dalam sosial itu ada lima dengan sosial menghadapi kebedaan ini kita. Bagaimana perasaan Bima terkait ekspektasi dari teman-teman sendiri? Apakah ada harapan tertentu yang membuat Bima terbebani atau membuat Bima tertekan? Saya rasa tapi kehilangan minat karena tidak memadai, itu membuat saya semakin malas. Bagaimana jika kita membuat daftar hal-hal yang dapat membuat Bima menikmati bermain gitar kembali dan menghargai perasaan senang Bima dalam bermain gitar? Saya sangat rindu momen di mana saya pernah senang bersama. Rasa rindu momen terhadap kegembiraan itu sudah sangat baik untuk muncul mengembangkan inisiatif dari Bima. Bagaimana jika kita membuat rencana kecil untuk mengembalikan minat Bima dalam bermain gitar? Misalnya setiap hari atau seminggu sekali Allah masukkan waktu khusus untuk Bima bermain gitar tanpa adanya ekspektasi atau penilaian dari orang lain, murni hanya semata untuk kesenangan kita saja. Bagaimana? Baik sih, saya bisa melakukan. Jadi baik, selain itu kita juga bisa menjelajahi sumber daya yang ada untuk menentukan keterampilan kita di sini. Mungkin kita bisa melihat tutorial online seperti YouTube, bahkan sudah banyak, atau juga bahkan bisa mengikuti les ke sini. Kan ada kan? Nah ini mungkin untuk ini bukan untuk menguji kemampuan Bima ya, tapi untuk lebih memperluas pengetahuan kita dan keterampilan kita dalam bermain gitar. Bagaimana pendapat? Mungkin membantu banget ya. Saya jadi inisiatif. Bagus. Bima sudah bagus ya. Selanjutnya mungkin kita bisa memasukkan kegiatan kecil kita yang akan kita lakukan bersama. Misalnya Bima dapat mempelajari hal baru atau selain berdiri, atau bahkan Bima dapat berbagi kepada teman-teman Bima bermain gitar. Dan apakah Bima setuju dengan Saya pikir itu bisa menjadi hal yang baik ya. Dan kita berharap bisa berubah kembali ke saya. Maka hati bisa Bima bisa melakukannya, maka di sini mempunyai pertemuan dan akan selalu menjadi Bima dalam proses ini. Jika ada hal tertentu yang ingin Bima diskusikan atau jika ada hal yang berkendala, Bima langsung dengan pembicaraan dengan kakak yang betul. Baik ya, terima kasih. Oke, baik. Sepertinya untuk konten kita sudah habis. Tapi sebelum itu, kakak mau bertanya bagaimana perasaan Bima setelah melakukan konseling dengan kakak?
awalnya saya buruk, sekarang sudah baik. Ini juga tadi kalau ini masuk tadi tanpa alat buruk, sekarang di akhir-akhir ini sudah berhasil. Terima kasih ya, dan memang sudah bisa terbuka dengan kakak. Tadi kita sudah membicarakan banyak hal, jadi mungkin kita dapat melakukan sesuatu ini pada minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama juga ya dek. Nah baik kan, kalau begitu aku kembali ke kelas dulu ya. Oke, sama-sama dek. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jika merasa bingung atau merasa minat atau ingin bercerita, maka di sini ada link ya. Nah baik sekali, terima kasih ya. Semangat ya dek. Ya, terima kasih dulu. Beberapa penilaian terkait responsif. Yang pertama, poin akademik. Tadi saya memberi skor 5 pada poin di mana konselor dan berempati terhadap kebutuhan konsumennya. Selanjutnya saya memberikan juga poin 5 kepada bagaimana cara konselor mengkomunikasikan masalah kepada konsumennya. Selanjutnya saya juga memberikan poin 5 kepada bagaimana cara konselor menyampaikan kata-kata konsumen yang sudah nakati. Poin 5 juga kepada bagaimana cara konselor menyampaikannya. Selanjutnya poin 5 pada bagaimana cara menyampaikan tujuan konseling yang dilakukan konselor kepada konsumen. Selanjutnya poin 5 juga kepada menemukan kebutuhan konsumen secara konkret. Poin kedua, bagaimana konselor memposisikan dirinya. Saya berikan poin 5 pada bagaimana konselor sudah mengatur posisi dan juga jarak yang tepat antara dia dan juga konsumennya. Poin 5 pada mengatur kecenderungan diri secara santai supaya konsumen dapat santai untuk bercerita. Poin 5 juga pada kontak mata yang sudah dilakukan konselor kepada konsumen. Poin 5 pada bagaimana cara konselor mengatur gerakan tangan dan juga gerakan kakinya. Terakhir yaitu melakukan sentuhan yang diperlukan untuk memberikan rasa nyaman kepada konsumen. Saya berikan poin 3. Untuk keterampilan mengamati, poin pertama yaitu menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh konsumen. Saya berikan skor 5. Poin kedua, menunjukkan pemahaman terhadap ekspresi konsumen. Saya berikan poin 5. Poin terakhir di keterampilan mengamati yaitu menunjukkan pemahaman terhadap pikiran konsumen melalui ekspresi wajah dan gerakan tubuh konselor. Saya berikan skor 5. Selanjutnya pada keterampilan mendengarkan, memfokuskan perhatian pada pembicaraan konsumen tentang peristiwa yang dialami konsumen. Saya berikan skor 5. Memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang telah dialami konsumen. Saya berikan skor 5. Dan juga bagaimana konselor memperhatikan saat konsumennya berbicara. Saya berikan juga poin 5. Selanjutnya di keterampilan meresponi, bagaimana konselor merespon pernyataan konsumen berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis. Saya berikan skor 5. Merespon pernyataan konsumen berdasarkan sebab akibat. Saya berikan skor 5. Dan juga memfasilitasi konsumen untuk mengeksplorasi itu pembicaraan. Saya berikan skor 5. Selanjutnya untuk keterampilan merespon perasaan konsumen, di mana konselor sudah melakukan perasaan permukaan yang diungkapkan konsumen dengan baik, respon yang baik. Saya berikan skor 5. Konselor juga sudah merespon perasaan konsumen dengan baik. Pernyataan konsumen saya berikan skor 4 dan harus kurang. Selanjutnya skor 5 pada merespon perasaan yang diungkapkan melalui pengalaman konsumen. Saya berikan skor 5. Di keterampilan merespon perasaan juga bagian merespon perasaan yang diungkapkan melalui pikiran konsumen. Saya berikan skor 5 karena sudah sangat baik. Keterampilan merespon benar, di mana konselor sudah memberikan respon yang baik terhadap pikiran yang diungkapkan oleh konsumen. Saya berikan skor 5. Memberikan respon terhadap argumentasi logik yang diungkapkan oleh konsumen. Saya juga memberikan skor 5. Dan terakhir memberikan respon terhadap argumentasi tidak logis yang diungkapkan konsumen. Saya berikan skor 5. Untuk keterampilan persoalan
mencapai personalisasikan proses konseling tadi, di mana konselor sudah membantu konselingnya dengan sangat baik mempersonalisasikan kekurangan yang ada pada diri konseling. Saya berikan juga skor 5. Membantu konselingnya tadi sudah dilakukan untuk mempersonalisasikan masalah yang sedang dialami konseling, sehingga memberikan skor 5. Dan terakhir, mana konselor membantu konseling untuk memutuskan kekurangan konseling dan sekaligus menunjukkan keinginan bagaimana ke depannya, saya berikan skor 5. Untuk keterampilan inisiasi kegiatan konseling, di mana konselor tadi sudah membantu konseling merumuskan kegiatan atau langkah-langkah selanjutnya akan dilakukan oleh konseling tadi, sudah dilakukan oleh konselor. Saya berikan skor 5. Membantu konseling mengembangkan langkah-langkah awal, menengah ataupun akhir yang akan dilakukannya, saya berikan skor 5 karena sudah sangat baik dilakukan. Membantu konseling menetapkan waktu untuk memulai melakukan kegiatan atau langkah-langkah awal, tadi sudah diberikan saran oleh konselor, saya memberikan skor 5. Bersama konseling menetapkan waktu pertemuan untuk memonitor langkah-langkah yang akan dilakukan konseling, tadi juga sudah sangat bagus dilakukan, saya berikan skor 5. Dan juga memberikan penguatan positif ataupun negatif terhadap konseling untuk mencari kegiatannya, saya berikan skor 5. Selanjutnya untuk keterampilan yang terakhir yaitu terminasi, di mana konselor sudah menyampaikan bahwa waktu konseling tadi sudah berakhir dan juga meminta konfirmasi konselingnya, saya berikan skor 5. Dan juga membantu konselingnya membuat simpulan atas pokok-pokok hasil wawancara konseling yang tadi telah dilakukan, bisa memberikan skor 5. Menanyakan perasaan konseling atas proses dan hasil wawancara konseling, memberikan skor 5. Dan juga memberikan penguatan positif dan motivasi kepada konseling untuk melaksanakan rencana kegiatan sebelumnya telah dilakukan oleh konselor dengan sangat baik, saya berikan skor 5 juga. Dan terakhir, menginstruksikan rencana kegiatan yang perlu dilakukan, saya berikan skor 5. Jadi secara keseluruhan saya rasa proses konseling individual yang dilakukan oleh konselor pastinya sudah sangat baik. Tapi ada beberapa hal yang dibobol yang Mungkin tampilannya